selamat datang di podcast Moza. Pada hari ini kita akan melakukan BBS, Bincang-Bincang Santai. Topik yang akan kita bahas pada hari ini, apa ya? Coba ayo tebak. Yaps, betul sekali. Kita akan membahas tentang isu politik. Tapi pada hari ini kita tidak sedang membahas topik isu politik dalam negeri, melainkan isu politik luar negeri, yaitu dampak terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap isu politik internasional. Untuk itu, sebelum kita membahas topik ini lebih dalam lagi, sebelumnya kami dari tim Moza sudah mengundang bintang tamu yang hebat di berbagai bidang. Tanpa berlama-lama, mari kita panggil Bapak Oki. Halo. Halo Oki. Apa kabar Bapak? Baik. Menyangkut Bapak kita ini sangat sibuk karena dia ini salah satu pejabat DPR ya Bapak? Iya, DPR. Oke. Salah satu tokoh politik yang sangat terkenal di dunia kaca internasional. Pasti Bapak tahu dengan Bapak Donald Trump. Iya. Terkait dengan Bapak Donald Trump ini, dia punya berbagai macam kebijakan luar negeri. Di sini dia mempengaruhi antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu. Dari kacamata Bapak sendiri terkait dengan isu-isu seperti ini bagaimana Bapak? Terkait dengan kebijakan Donald Trump yang mempengaruhi Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu. Oke, begini. Kalau mengenai negara-negara sekutu Amerika, kita kan tahu negara sekutu Amerika itu kan ada Israel. Iya Bapak, Israel. Ukraina. Iya. Dan masih banyak lagi negara-negara sekutu Amerika. Yang lebih menonjol beberapa tahun kemarin itu perang Ukraina dan Rusia. Pasti kita juga tahu berita-berita itu kemarin kan. Ada juga Israel Palestina yang menjadi sampai sekarang masih konflik. Untuk kalau Ukraina dengan Rusia sudah jarang dengar kalau mereka berperang gitu ya. Tapi untuk kebijakan luar negeri Donald Trump itu kita kenal yang namanya American First. Tahu nggak? Itu American First. Itu kalau bahasa sederhananya, bahasa Indonesianya itu Amerika pertama. Iya. First kan pertama ya. Iya. Jadi ambil istilahnya ya begitu. Oke, baik. Kita kembali ke Pak. Oke. Jadi Bapak sengaja membuat bahasa Indonesia Amerika First. Iya kan, kita orang Indonesia jadi pakai bahasa Iya. Indonesia, istilahnya di luar begitu ya. Jadi istilah dari American First ini sudah ada sejak kalau tidak salah Perang Dunia Kedua ya, kalau tidak salah. Tapi pada saat Donald Trump naik periode pertama, dia sudah mengambil ini dalam versi modern. Kan dari dulu sudah ada, tapi dia ambil dalam versi modern. Jadi versi modern. Ya, Dia upgrade lagi ke versi ya, modernnya. betul. Nah, dalam versi modern itu ini American First itu kalau kita lihat itu lebih menekankan pada diri sendiri tanpa berketergantungan dengan negara-negara lain begitu. Nah, dari American First ini dapat berpengaruh besar untuk negara sekutu. Bukan hanya negara sekutu, kita juga Indonesia itu dapat berpengaruh besar. Kenapa saya bilang berpengaruh besar terhadap Indonesia? Itu akan sangat sulit untuk kita ekspor barang-barang yang kita ekspor ke Amerika, seperti kalau tidak salah yang saya baca itu yang biasa Indonesia ekspor ke Amerika itu alas kaki kalau tidak salah ya. Itu juga akan menaikkan daya tarif ini untuk masuk ke Amerika sekitar 20% kalau tidak salah ya. Ini teman-teman yang sedang nonton bisa searching juga ya. Kalau tidak salah, ini kan kita berbicara pasti namanya manusia pasti ada salah. Oke, baik. Kan itu juga sangat berpengaruh untuk bukan hanya untuk negara sekutu ya. Dari dulu ini memang sudah sangat kalau nama negara sekutu pasti saling membantu, tapi kalau dalam American First-nya si Bapak Donald Trump itu lebih kayak menekankan pribadi sendiri tanpa melibatkan negara orang lain gitu. Bisa dimengerti atau? Maksudnya isi dari kebijakan American First ini terkait dengan ekspor barang begitu atau bagaimana? Ya, kalau American First itu kan ini seperti sudah saya katakan tadi, lebih menekankan pada diri sendiri tanpa melibatkan negara lain. Iya, jadi mandiri. Apa yang bisa diproduksi dipakai tanpa mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Iya begitu.
Nah, dari itu seperti yang kita ekspor itu kan akan lebih sulit. Sedangkan mereka akan pakai barang-barang yang mereka produksi sendiri. Seperti saya sudah katakan tadi, alas kaki itu pasti akan lebih tinggi supaya bisa masuk ke Amerika begitu. Bisa dipahami tidak ya? Bisa. Oke, baik. Terkait dengan kebijakan American First ini Bapak, dampaknya bagi dunia internasional itu seperti apa ya Bapak? Kalau untuk American First itu dampak untuk dunia itu sangat besar ya. Iya. Kan kebanyakan negara-negara Keterkaitannya bergantung kepada Amerika ini sebagai negara maju. Kita kan negara berkembang, pasti Indonesia banyak juga kan saling juga. membutuhkan ya. Apalagi kita itu memiliki keterbatasan belum terlalu maju untuk dalam hal-hal seperti pengelolaan militer, ekonomi SDM-nya ya. masih tergolong masih mau berkembang begitu ya Bapak? Ya betul. Oke. Berbeda dengan negara-negara maju, pemikirannya jauh satu langkah di depan kita. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia itu terlalu di belakang dibandingkan dengan Amerika, ya kan? Seperti kita lihat, kita sekarang sudah ada membangun kita lihat di militer. Iya. Ada namanya PT Pindad. Indonesia itu sedang mengembangkan dari PT Pindad itu untuk membantu anggota militer kita sehingga tidak berketergantungan dari pihak-pihak lain. Nah, memang dari Indonesia masih membutuhkan seperti yang beberapa tahun lalu kita bekerja sama dengan Korea untuk membuat pesawat tempur. Tapi untuk sekarang masih belum terlalu jelas ya. Memang sudah jadi, tapi untuk kedepannya belum terlalu jelas apakah itu tetap berlanjut atau tidak. Ini Kalau masih untuk- terombang-ambing dengan Ya, isu-isu ini. kalau tidak salah saya pernah baca seperti itu. Beberapa produksi saya juga kurang update ya, tapi ya berbeda DPR dengan hubungan. Oke, iya kalau Sangat untuk beda. ketergantungan kita dengan Amerika itu bisa dilihat dari militer yang saya sudah katakan tadi. Biasa kita setiap tahun itu latihan bersama militer ya. Ada juga tahun berapa ya, saya kurang tahu juga itu. Beberapa kapal dan pesawat tempur Amerika itu datang ke Indonesia untuk latihan bersama. Nah itu juga membangun membangun kerjasama baik itu dalam militer. Beberapa ada baik itu dari militer ya. Terus ada juga Bapak kita Presiden terbaru, Bapak Presiden Prabowo. Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari Bapak ini keterkaitan atau hubungan antara Bapak Presiden dengan Bapak Donald Trump, ada FYP sih di TikTok saya lihat pas saat mengucapkan terima Bapak kasih juga suka scroll TikTok. apa saja pasti kita bisa untuk Oke. ya yang terbaru untuk negara kita Bapak-bapak pasti zaman now ya Pak. ya kita juga harus update ya. Siap. Kalau kita kelewatan berarti ya itu juga kurang baik untuk negara kita ya. Perkembangan dari negara luar kita juga harus update apa yang harus kita kita ambil dari perkembangan luar itu sehingga kita bisa membuat juga maupun tidak sesempurna yang lain ya, namanya juga untuk menduplikat. Nah kembali lagi di sini ke apa yang saya katakan tadi, Bapak Prabowo dengan Bapak Donald Trump itu Donald Trump. kan lagi telepon untuk mengucapkan terima kasih selamat Oh, iya. atas terpilihnya Donald Trump ya. Itu juga itu menunjukkan bahwa hubungan antara dua presiden itu berjalan dengan baik, ya kan? Maupun American First itu American First, ya, nama juga lidah orang Indonesia. American First, begitu ya? Iya. Nah itu American kan First. seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih menekankan pada mohon maaf ya pakai tisu dulu. Kenapa Bapak pakai itu? Itu lebih menekankan pada pendirian sendiri tanpa tidak berketergantungan dengan negara-negara lain. Nah seperti itulah kita bisa dalam suatu negara kalau pemimpinnya berhubungan baik, bukan hubungan baik dalam ikatan ya, itu akan mempermudah kita untuk mengekspor barang-barang kita ke luar negeri. Itu bisa juga mempengaruhi dalam Amerika First-nya Amerika begitu. Oke, Pak. Jadi secara garis besarnya kebijakan Donald Trump terkait dengan American First ini dia lebih menguntungkan negara-negara, mungkin bisa diadopsi oleh negara-negara yang maju ya Bapak. Kalau sedangkan negara-negara berkembang kan mereka masih butuh bantuan dari negara lain juga. Oke, baik Bapak. Jadi terkait dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan kebijakan Donald Trump
American First ya Bapak. Iya, iya. Ini sama halnya dengan bisa menguntungkan mungkin kalau negara-negara maju yang mengadopsi kebijakan ini mungkin bisa lah, karena mereka tidak harus bergantungan dengan negara lain. Sedangkan kalau contohnya kita sebagai negara berkembang agak sulit ya untuk Sangat sulit membuat kebijakan seperti American Ya. First ini. Karena Indonesia juga untuk swasembada pangannya juga masih tergolong sangat sulit ya untuk memproduksi barang sendiri. Apalagi ini dalam konteks ini harus negara itu memang harus betul-betul secara mandiri mengurus negaranya sendiri. Iya, iya. Jadi kebijakan Donald Trump yang terkait dengan American First ini lebih cocoknya atau memang diharuskan untuk yang bisa negara yang bisa mengadopsinya itu negara-negara maju. Sedangkan negara berkembangnya mungkin masih mengikuti aman-aman dulu. ya. Iya. Oke, Oke, baik. baik Bapak. Terkait dengan kebijakan Donald Trump American First ini Bapak, pasti terjadi yang namanya perang dagang. Ya, Pasti. dalam kata perang dagang ya. Perang dagang. Oke, baik. Dalam konteksnya tadi ekspor impor tadi. Di mana kita negara Indonesia juga salah satu negara yang mungkin membutuhkan impor dari negara luar. Salah satunya Tiongkok dan juga Amerika. Kita Ya. sangat membutuhkan produk-produk dari Tiongkok dan Amerika. Di sini kira-kira dia punya dampak tuh bagaimana Bapak terkait dengan perdagangan nasional di kita? Baik, kalau kita lihat dampak dari Amerika dan Tiongkok itu dari impor untuk kita itu sangat terlihat ya, apalagi untuk Tiongkok. Iya, iya, Tiongkok. Kita lihat aja HP, mana ya HP? HP mungkin? Iya, itu kan merek Xiaomi. Xiaomi dari mana? Bisa. Ya, Xiaomi kan dari Tiongkok. Tiongkok. Untuk sekarang kalau HP kita ya paling terkenal Advan kalau tidak salah ya. Ya, Advan. Polytron, ya dulu masih ada Polytron. Nah, kalau kita lihat dari ekspor yang datang ke kita itu masih banyak ketergantungan. Kalau dari Amerika kita lihat Apple dan kata ya maupun banyak campur tangan orang India, tapi kan secara kantor pusat di Amerika. Kita bisa bilang lah kalau itu dari Amerika. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu berketergantungan dengan negara Tiongkok dan juga Amerika. Nah, dampaknya itu kalau misalnya ada kebijakan luar negeri kalau ini membatasi area-area dan lain, itu juga harus kita belajar, kita juga harus mandiri seperti yang kebijakan Donald Trump itu American First. Kita juga harus mandiri. Kalau memang tidak ada dari luar, otomatis kita harus belajar mandiri untuk membuat produk kita sendiri, ya kan? Memang negara kita itu negara kaya, tapi hanya saja keterbatasan kita untuk membuat sesuatu itu sangat SDM kita ya. masih Kemudian SDM kita masih minim untuk membuat sesuatu. Memang kita sudah bisa buat sesuatu seperti HP yang sudah saya katakan tadi. Kita sudah bisa buat HP, tetapi tidak secanggih apa yang dibuat oleh HP yang dibuat oleh Cina dan juga Amerika. Memangnya mau dibilang kalah saing lah, ya kan? Produk mereka sudah terkenal di mana-mana sehingga masyarakat kita itu juga ingin kayak gengsi namanya ya, pakai brand yang terkenal. Mereka tidak mau memakai Advan, tidak mau memakai Polytron, sedangkan itu kan produk dalam negeri. Berbeda dengan di Tiongkok sendiri. Di Tiongkok, Korea, mereka itu pakai brand dalam sendiri dalam hal smartphone ya. Mereka pakai Samsung di Korea, itu juga itu membantu negara mereka dalam hal ekonomi. Sebetulnya kita bisa juga seperti yang sudah saya katakan tadi, gengsi ya kan. Untuk ini gengsi sehingga mereka itu membeli barang-barang dari luar seperti HP. Apalagi sekarang kan sudah tidak masuk lagi iPhone ke Indonesia kan? Iya, iPhone 16. Iya. Itu juga itu banyak di netizen saya lihat di Instagram, TikTok mempermasalahkan. Padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga iPhone itu tidak masuk ke Indonesia lagi. iPhone 16 kalau tidak salah ya. iPhone 16 tidak masuk. Itu Amerika kan meminta, maksudnya dari iPhone kan perusahaan iPhone tersebut. ya meminta bebas pajak 50 tahun kalau tidak salah ya. Ya, sehingga pemerintah Indonesia kan tidak mengizinkan lagi iPhone 16 untuk masuk ke Indonesia. Nah, dari ini kita belajar juga, kita sudah mengambil langkah yang tegas ya. Kalau kita memberikan 50 tahun tanpa pajak, negara kita rugi. Itu kan salah satu pemasukan terbanyak maksudnya. Ya, dari situ kita juga dapat mengambil keputusan. Kalau kita juga dapat mengambil pelajaran dari situ ya. Apa yang kita ambil dari situ, apakah
kita yang sudah saya katakan tadi kan, iPhone 16 sudah tidak masuk. Kita bisa ambil dari situ untuk mengalihkan kepada yang lain. Kenapa ini kita banyak mengekspor dari Tiongkok, HP dari Tiongkok Xiaomi itu kan otomatis lebih murah dari dibandingkan yang lain. Kenapa HP iPhone mahal? Karena pajaknya juga mahal dari sana. Sedangkan Tiongkok menawarkan HP yang lebih murah, relatif murah untuk kita, sehingga banyak anak-anak yang pakai dari Xiaomi begitu. Kalau untuk dampak untuk ekonomi kita memang bagus, karena kita juga kan dapat pemasukan dari barang-barang yang masuk dari penjualan kita. Sebetulnya dampaknya banyak, tapi lebih baik itu kita memproduksi barang dari milik kita sendiri supaya tidak terlalu berketergantungan di negara lain. Bisa dipahami? Nah, karena dari segi kualitas kita bisa lihat Indonesia masih sangat rentan masih di rata-rata, karena tadi SDM kita di Indonesia itu ya mungkin bisa dibilang kita masih menduplikat mungkin beberapa barang elektronik dari luar, sehingga masyarakat Indonesia juga pastinya membutuhkan barang yang berkualitas, karena di satu sisi mindset kita pasti biar mahal yang penting kualitasnya oke. Dari sini mungkin persaingan pasar kita tidak untuk sekarang kita tidak bisa melawan persaingan pasar dari luar, apalagi terkait dengan HP iPhone tadi. Secara kualitas iPhone masih menang dengan HP-HP produk dari Indonesia. Jangan bandingkan dengan Indonesia, dengan Tiongkok saja setengah mati kalau bandingkan. Iya, sebetulnya memang jelas sangat berbeda kita lihat dari kualitasnya. Oke. Tadi kita membahas tentang ekspor dan juga impor, apalagi ini terkait dengan kebijakan Donald Trump yang American First tadi. Sebelum kita lanjut Bapak, saya akan memanggil salah satu bintang tamu kita. Dia ini salah satu pengusaha muda yang juga bergerak dalam dunia ekspor impor juga. Oke, baik. Kakak Agung. Halo Kakak Agung. Bisa langsung duduk. Terima kasih. Nih. Bagaimana kabarnya Kakak Agung? Baik. Segitu. Sebagai pebisnis muda nih, sibuk tidak? Sibuk Mulai dengan sibuk ya. bisnis. Oke, kalau boleh tahu nih, bisa tidak kakak kasih spill umurnya kakak berapa? Ini tahun 27 tahun depan jalan di belakang. Wow, sangat muda ya. Iya. Kakak aku bergerak di bidang? Bidang ekonomi. Oh, udah bisnis juga. Di ekspor dan impor kalau tidak salah. Oke, Kak, kita masuk ke topiknya. Sebelumnya saya dengan Bapak Oki sudah membahas tentang kebijakan dari Donald Trump. Salah satu kebijakannya itu American First, di mana di dalam American First juga pasti ada kebijakan proteksionisme. Kakak Agung kan sebagai pebisnis, bisa tidak implementasi dari kebijakan proteksionisme ini seperti apa? Kalau proteksionisme yang diterapkan oleh Donald Trump selama masa jabatannya, dan tahun ini kan dia terpilih lagi ya. Dari periode kedua ya. Periode kedua. Oke. Diperkirakan akan kembali berpengaruh signifikan dalam bidang ekspor di Indonesia juga terhadap setelah terpilih kembali pada tahun 2024, kebijakan ini berpotensi tinggi untuk meningkatkan naiknya ekspor dan impor di Indonesia. Oke, dia punya signifikan perubahan itu besar juga di sini. Oke, tentunya dia akan berpengaruh pada ekspor dan juga impor. Kalau terkait dengan peningkatan impor, itu pasti ada perubahan-perubahan juga terkait dengan berpengaruhnya terhadap impor. Karena ekspornya sudah berpengaruh, apalagi dengan impornya. Ada tidak perubahan pengaruh terhadap impornya? Perubahan terhadap impornya itu naiknya ekspor barang ke AS itu naik sekitar persenannya itu 10-20%. Kalau itu dari barang asli lokal. Kalau barang asli Cina itu bisa naik dari 30-60%. Jadi sangat signifikan sekali ya terkait dengan pengaruhnya terhadap impor, barang-barang impor juga. Bisa tidak kakak kasih tahu terkait tantangan sebagai investor di sana? Sebagai apa? Tantangannya bagaimana? Tantangannya bagi investasi asing ya. Oke. Salah satunya investasi asing juga bisa.
American First juga dapat mempengaruhi investasi asing yang investasi asing Indonesia atau FDI ke Indonesia. Oh iya iya. Eh, Trump mungkin mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan operasional mereka kembali ke AS yang bisa mengurangi peluang investasi di Indonesia. Dipindahkan Iya. ya. Jadi dengan menerapkan strategi tersebut, berpotensi tidak hanya untuk bertahan dari kebijakan proteksionisme Trump, tetapi juga memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan ekspor dan impor barang. Jadi di sini Donald Trump juga pastinya menginginkan keuntungan di balik kebijakan ini pastinya. Sulit tidak terkait dengan kebijakan seperti ini sebagai seorang pebisnis? Ya, lumayan tinggi. Lumayan sulit kan untuk bersaing dengan investor asing juga. Di situ juga salah satu pengaruhnya yang terjadi mungkin. Dampaknya, ini pasti ada dampaknya. Apalagi kebijakan internasional pasti dia punya dampak gitu. Dampak dari proteksionisme itu yang diusung oleh Donald Trump selama masa presidennya, selama 2016 kalau tidak salah. Ini 2016 sampai 2020. Oke. Ini 2024 tadi Iya, ya. Ini 2024. Betul. Jadi presidennya kembali diharapkan pada periode keduanya berfokus membawa dampak signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Dampaknya itu seperti peningkatan ketidakpastian ekonomi. Kebijakan American First yang mengedepankan perlindungan industri domestik AS dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Termasuk dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh potensi peningkatan tarif impor yang dapat mempresentasikan dan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar AS. Wow, dampaknya begitu besar ya terkait dengan kebijakan ini. Oke, kakak kan sebagai seorang yang investor muda, sebagai seorang bisnis muda, kira-kira kakak bisa memberikan strategi terkait dengan kebijakan ini? Strategi yang saya ambil di sini yaitu tentang strategi adaptif yang diperlukan. Oke, strategi adaptif ya. Untuk menghadapi kebijakan perdagangan yang ketat dari AS, pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi yang adaptif. Ini termasuk memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan iklim investasi domestik agar tetap menarik bagi investor asing di Indonesia. Dari kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS berpotensi membawa kembali kebijakan proteksionisme yang dapat mempengaruhi investasi asing di Indonesia, meskipun ada risiko penurunan dan penaikan harga impor dan ekspor. Berdampak. Peluang untuk menarik relokasi emas dan investasi dari kebijakan proteksionisme ini dari negara lain juga ada. Oleh karena itu pentingnya bagi investasi Indonesia juga ada Indonesia untuk bersiap menghadapi tantangan dan memanfaatkan tantangan, memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan kebijakan proteksionisme dari AS. Wow. Jadi dia punya dampak yang mungkin bisa kita bilang positif, tapi ada juga kelemahan-kelemahan dari dampak yang tadi. Ada juga risikonya. Terus risikonya juga lumayan besar ya, ini terkait dengan 50-50 ya. Nanti bisa kena. Misalnya ada penurunan harga ekspor dan impor. Ya, jadi sebagai pebisnis juga banyak ruginya gitu. Ya, jadi mungkin jiwa-jiwa yang harus tertanam itu kayak jiwa memang harus jiwa petarung ya. Iya. 50-50 mau intinya maju saja dulu. Soal untung ruginya lawan saja dulu.
apapun resikonya kita tahu. Resikonya cukup lumayan besar. Lumayan. Saat mendengarnya saya, wow, ternyata dunia bisnis yang kita lihat selama ini dia punya Tidak apa ya? seindah apa yang kita pikirkan. Iya, itu. betul, Iya, betul. betul. Terkait dengan kebijakan Donald Trump ini, apakah dia mempengaruhi harga pasar komoditas? Apalagi tadi kan Kakak Agung sudah singgung terkait dengan kegiatan ekspor impor tadi. Dia mempengaruhi tidak ya terkait dengan harga komoditas di pasar global? Sangat berpengaruh karena tantangan bagi investasi asing juga ya. Iya. Jadi investasi asing di sini juga bisa juga terjadinya perang dagang ya kalau Iya. dalam situasi seperti Kalau ini. dalam istilahnya perang dagang lah untuk bersaing. Kalau lebih dipahami bersaing secara sportif ya untuk ini apa yang mereka konsumsi begitu. Ada dari produk mereka begitu. Sebelum kita lanjut, Iya. kita akan kedatangan satu bintang tamu lagi. Oke, baik. Ini bintang tamunya lumayan banyak, tapi kita akan ajak Ya, satu-satu. tidak Kita apa-apa akan untuk kulik bertukar satu-satu, pikiran. bertukar Ya. pikiran. Kayaknya bicaranya lebih seru ya. Iya. Banyak Karena orang kami juga. mengundang beberapa orang dari Iya, betul. profesi yang berbeda-beda. Iya. Sini. Kita panggil bintang tamu kita berikutnya ini, dia dari bidang religi. Ibu Pendeta, Oke. kami persilakan. Keagamaan. Ya, jadi Ibu Pendeta ini baru saja dari Amerika. Oke. Dia bertugasnya di Amerika. Oke. Oh, Halo itu Ibu, ternyata. silakan masuk. Halo. Silakan. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Luar biasa baik. Oke, Ibu baru dari Amerika ya? Iya, saya luar biasa baik. Oke, pasti sudah tahu isu-isu politik di sananya. Oh, cukup tahu, cukup tahu. Oke. Jadi di sini kami sudah mengundang beberapa. Ini Kakak Agung, Halo. dia dari pengusaha batubara. Oh, baik. Ini Bapak Halo. Oki, dia juga salah satu pejabat negara di sini, DPR. DPR ya, mantap. Dia ada pribadi. Tadi kami sudah membahas terkait dengan kebijakan Donald Trump, yaitu tentang American First dengan proteksionisme. Proteksionisme. Ya. Jadi di sini Ibu Pendeta mungkin lebih tahu lagi karena Ibu Pendeta sudah pernah di sana, sudah pernah merasakan kebijakannya secara transparan itu di sana. Jadi Donald Trump ini kan terpilihnya dari tahun 2016 sampai 2024 juga masih tetap terpilih ya, dia tetap menjadi presiden. Ya, Ya, kan dia lagi- habis dia masa periode pertama lagi digantikan lagi oleh siapa? Joe Biden ya. Habis itu dia terpilih lagi baru-baru. Iya, begitu. Udah periode ya? Iya, sudah 20 deh. Dukungan sebagai umat Kristen itu evangelis. Kristen evangelis. Oke, Iya. itu mendukung Donald Trump secara penuh ya. Iya, iya. Dikira pendukung yang garis keras, pendukung garis keras di sana. Pandangan sebagai pendukung Donald Trump itu bagaimana Ibu ya? Ya, baik. Jadi Donald Trump ini dia memanfaatkan dukungan dari umat Kristen evangelis dalam kampanyenya dengan menekankan tentang nilai-nilai kekristenan. Iya. Kemudian dia mengklaim bahwa Amerika Serikat itu harus kembali ke warisan kekristenannya. Kemudian Donald Trump juga dia berjanji untuk melindungi hak-hak dari umat Kristen, khususnya kelompok evangelis. Nah, ini merupakan strategi dari Donald Trump untuk memanfaatkan umat Kristen evangelis dalam dia punya kampanye. Nah, itu merupakan trik-trik atau cara-cara yang digunakan oleh Donald Trump untuk menarik simpati dari umat Kristen, khususnya kelompok evangelis dalam kampanyenya. Ibu termasuk pendukung garis keras atau? Iya, termasuk di dalam. iya, Ibu juga termasuk dalam pendukung Iya. garis keras. Terkait dengan kebijakan Donald Trump tadi yang selalu mengaitkan umat Kristen dalam dia punya pemilihan Ibu, apakah kebebasan beragama di sana bagaimana, dia punya apa? Penyebaran kayak kebebasan agama di sana itu seperti apa? Nah, karena kebijakan dari Donald Trump tentang kebebasan beragama, maka di sana juga memiliki ada beberapa dampak dari kebijakan yang dikeluarkan dari Donald Trump. Nah, dampak yang pertama yaitu penguatan kebebasan beragama bagi umat Kristen, khususnya kelompok evangelis.
Nah, Donald Trump ini dia berbicara secara aktif, kemudian dia menjanjikan untuk melindungi kebebasan beragama bagi umat Kristen, terkhususnya kelompok evangelis. Nah, hal ini dia menciptakan suasana di mana kebebasan beragama bagi umat Kristen ini diperkuat, sementara dia seringkali mengabaikan kebebasan beragama dari kelompok-kelompok lain. Maka dari itu ada satu isu Islamophobia. Iya, Islamophobia. Islamophobia itu seperti apa itu? Nah, Islamophobia itu adalah istilah yang merujuk pada suatu prasangka buruk atau kebencian terhadap umat Muslim. Itu merupakan suatu istilah yang digunakan. Istilah yang digunakan itu merujuk kepada pemandangan yang negatif terhadap umat Muslim. Iya, jadi teman-teman yang di rumah yang mungkin menonton podcast ini jangan berprasangka buruk juga, karena kami membahas ini terkait dengan isu Islamophobia ya Ibu. Iya. Yang di sana, ini di Amerika, dalam konteks Amerika, warga Amerika itu selalu mengaitkan dengan adanya Islamophobia tadi. Iya, tadi. Oke, tapi tidak serta-merta semua orang Islam tuh begitu ya Ibu. Iya, iya. Kalau dalam pandangan umat Kristiani seperti apa terkait dengan isu ini? Terkait pandangan dari umat Kristiani terhadap isu ini adalah mereka cenderung kompleks, lebih banyak menganggap Islamophobia ini sebagai sikap negatif yang menghambat dialog antar agama karena adanya isu dari Islamophobia ini, sehingga di sini misi penginjilan serta potensi menimbulkan ketegangan sosial karena ada isu dari Islamophobia ini. Oke, jadi di sini umat Kristen juga selalu mengingatkan bahwa harus sebagai umat beragama harus saling bergandengan tangan, harus saling toleransi, apalagi terkait dengan isu-isu seperti Islamophobia ini sangat Iya. menyentil ya Iya, terkait sangat agama menyentil. Islam. Kasihan juga kalau mereka terlalu memunculkan agama Islam sampai Iya. difitnah seperti begini. Betul sekali. Ibu. Terkait dengan Donald Trump ini kan punya cara-cara yang unik begitu. Salah satunya itu dengan memanfaatkan umat Kristiani Iya. dalam dia punya pemilihan. Iya, Pemilihan. betul sekali. Karena dia tahu salah satu mayoritas di sana kan umat Kristiani. Iya. Oke, di sini bagaimana Donald Trump ini dia memberikan kebebasan untuk beragama terkait dengan dia punya pemilihan ini, Bu. Iya, iya. Itu dia punya caranya itu bagaimana? Dia Baik. lebih ke bagaimana? Pendekatan secara langsung mungkin atau melalui kampanyenya? Jadi Donald Trump ini dia sering menggunakan retorika yang mengintimidasi agama Islam. Nah, dia sering mengaitkan agama Islam ini dengan istilah terorisme. Nah, sehingga ini memperkuat pandangan negatif dari umat Kristen evangelis. Nah, kemudian ini menjadi kebijakan. Kemudian Donald Trump dia mempunyai suatu kebijakan, yaitu larangan masuk bagi negara-negara yang mayoritas Islam. Di sana ada yang begitu Iya, ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Nah, sehingga dia memberikan bahwa umat Muslim ini adalah terorisme, sehingga ini menambah ketakutan dari umat Kristen. Nah, sehingga dia menjanjikan bahwa dia akan melindungi hak-hak dari umat Kristen, sehingga dengan cara-cara seperti ini untuk mendapatkan dukungan dari umat Kristen evangelis dalam kampanyenya. Oke, secara tidak langsung di sana ada terjadinya penyimpangan antara agama. Iya, iya, betul sekali. Oke, gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita punya satu bintang tamu. Kebetulan dia ini juga salah satu sutradara film di Indonesia. Oke, Dia cukup terkenal. Kita panggil Ibu Rini. Ibu bagaimana di Amerika? Mas dingin rasanya. Saya masih sangat dingin ya, Bu. Sudah menikmati salju ya. Ini salah satu sutradara Oh, Indonesia. iya, halo. Sutradara muda juga. Wah, sangat luar biasa. Luar biasa. Aduh, hati-hati. Halo kakak Rini. Mungkin kakak Rini dengan kakak Agung sudah saling kenalan Ya, karena sering bekerja sama ya. Ya. Oke kakak Rini, bagaimana menjadi sutradara muda? Ya, kadang juga rumit, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi mimpi saya dari kecil. Wow, apresiasi ya. Saya Selain diimpikan dari kecil ya. iya. kan sudah saling kenal ya. Iya. Ya, anak muda Indonesia sekarang sudah ya sangat baik lah. Iya.
Hebat ya, hebat. Bapak Indonesia juga baik. Iya. Bapak Oki. Itu kan sudah kelihatan umur berbeda dengan anak muda. Oke, baik. Oke. Kita lanjut ya karena Iya, kita lanjut. Ya, baik. Kita dari tadi sudah membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat. Pasti tahu lah Bapak Donald Trump. Siapa sih yang tidak kenal Bapak Donald Trump? Apalagi baru-baru ini terpilih lagi. Oh iya, dia terpilih lagi. Ya, betul. Ya, betul. Dia terpilih lagi. Jika terpilihnya Bapak Presiden ini ada tidak keterkaitan di dalam dunia industri perfilmannya? Iya. Industri hiburan berarti. Industri hiburan. Oke. Itu bagaimana? Terkait dengan internasional, dalam kaca internasionalnya. Ya, tentu saja kalau kita membahas di pengaruh kebijakan Donald Trump terhadap industri hiburan, kita harus melihat kembali dulu bagaimana pengaruh kebijakannya terhadap periode kepemimpinannya di tahun 2016 hingga berlanjut sampai tahun 2020. Di mana kebijakannya sebelumnya ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri hiburan. Yang pertama, kemenangan Trump ini memberikan pengaruh terhadap konten dan narasi media, di mana ada penerapan politik dalam hiburan. Kemenangan Trump menyebabkan banyak program televisi, film, dan bahkan komedi mengadopsi atau mengangkat tema politik yang lebih tajam. Contohnya, salah satu contoh serial televisi atau acara televisi. Iya. Itu mohon maaf saya sebutkan namanya. Oh, tidak apa-apa. Bisa kan? Oh, tidak apa-apa. Ini Kita ruang di sini kan diskusi. diskusi. Jadi. Yang pertama itu ada Saturday Night Live. Mereka ini Salah satu acara meningkatkan, TV ya? ya, mereka meningkatkan popularitas mereka dengan menyajikan kritik tajam terhadap kebijakan dan pernyataan Trump. Kemudian ada pun festival film seperti mohon maaf saya sebutkan namanya kembali. Sundance dan Cannes menjadi platform bagi para pembuat film untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang isu-isu politik. Jadi selama periode ini mereka mengeksplorasi atau mengangkat tema-tema yang diproduksi seperti mengangkat tema-tema populisme, nasionalisme, dan dampak sosial dari kebijakan Trump. Oke, dari sini kita dapat sedikit menyimpulkan bahwa dari kacamata industri hiburan, mereka sering membuat karena ketidaksetujuan mereka terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Trump, mereka lebih mau sindirannya lewat karya. Mereka mengkritik. Kritiknya lewat karya mereka. Oke. Sedangkan di Amerika sendiri, Donald Trump itu kan sangat memanfaatkan umat Kristiannya itu ya untuk mendapatkan dukungan. Di satu sisi dalam dunia hiburan itu mereka sering membuat kritikan terkait dengan kebijakan-kebijakan Trump. Oke. Dari 2016 ya tadi? Iya. Berarti Donald Trump ini sudah mulai mengulik dunia hiburan ini juga dari tahun 2016. Ya, ketika dia terpilih di menjadi presiden Amerika Serikat di tahun 2016 tentu saja. Dan mungkin saja setelah terpilihnya kembali di tahun 2024 ini, dia mungkin membuat kebijakan-kebijakan berikutnya yang dapat mempengaruhi industri hiburan. Oke, dampaknya seperti apa? Apalagi dalam industri perfilman dunia ini kan Banyak globalnya dilihat, besar, ya. sangat besar. Itu dampaknya seperti apa ya? Ya, meskipun belum ada kebijakan spesifik ya, karena dia baru terpilih beberapa waktu yang lalu. Namun orang-orang di industri hiburan tentu saja harus mengantisipasi. Mungkin kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang agak memberatkan mereka. Contohnya seperti kebijakan perdagangan dan tarif. Donald Trump cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme atau American First. Mungkin teman-teman sudah singgung bahas juga. Hal ini dapat mempengaruhi distribusi dan ekspor film internasional ke Amerika Serikat serta produksi film Amerika Serikat di luar negeri. Kemungkinan pengenaan tarif yang mungkin meningkat dapat memberikan tambahan pada biaya produksi film di dalam Amerika Serikat maupun produksi film dari Amerika Serikat ke luar negeri. Oke, jadi ada sisi negatifnya juga ya di balik terpilihnya. Adapun dampaknya itu di dunia perfilman ya, ini tuh tentang imigrasi dan visa. Kebijakan imigrasi dan visa yang
yang semakin ketat dapat mempersulit aktor, kru dan profesional film memproduksi film-film mereka baik di dalam Amerika Serikat maupun di luar negeri. Jadi pembatasan visa kerja dapat menghambat kolaborasi internasional di industri perfilman. Oke, baik kali ini. Dalam dunia industri hiburan, Iya. tidak serta-merta cuma perfilman, pasti ada industri musik, Ya. game, video game. Ini lagi marak-maraknya video game ya. Iya. Terus ada juga media sosial. Iya. Kita bahas satu-satu dulu ya kakak. Kalau industri musik seperti apa dia punya dampak? Apalagi di satu sisi Donald Trump ini sangat memberikan negatif ya, lebih ke negatif Ya, yang dia punya mungkin dampak. kebijakan yang dianggap dia benar namun Iya, sangat dari merugikan. sudut pandang Oke. orang lain mungkin merugikan bagi Iya. mereka. Karena tidak serta-merta ya, apa yang kebijakannya itu dapat Iya, menguntungkan iya. satu pihak, sedangkan pihak lain juga pasti dapat ruginya juga. Iya. Ini kalau dalam industri musik bagaimana? Ya, kembali lagi pada imigrasi dan visa. Oke. Kebijakan imigrasi yang lebih ketat dapat mempersulit para musisi untuk tampil di Amerika Serikat pastinya. Ketika para musisi dari luar negeri ingin mengadakan tour atau konser ke Amerika Serikat, tentunya mereka akan mendapatkan kesulitan ketika Oh, iya, visa iya. diperketat. Hal seperti itu yang dapat mempersulit para musisi. Dari situ dari segi transportasinya Iya. itu diperhambat Iya, juga di tentu sini. saja. Kemudian dari tadi ada kebijakan perdagangan dan tarif. Pengenaan Oke. tarif yang semakin meningkat atau penambahan biaya ini dapat mempengaruhi ekspor maupun impor barang-barang dari Amerika Serikat. Kenaikan harganya nanti akan mempengaruhi ekspor alat-alat musik untuk para musisi-musisi di luar. Oh, tarifnya juga semakin Iya, meningkat. iya. Berarti sangat-sangat ini ya, dampaknya Signifikan. sangat signifikan begitu. Oh, kalau dalam video game nih, ibu juga termasuk pecandu video game. Ya, Saya sering tentu lihat di saja. Instagramnya ibu kakak. Tentu saja. Lebih baik kan panggil kakak ya? Ya, Kan? Ya, karena Bisa. kan kita anak milenial. Iya, iya. Iya. Tersinggung. Kalau bapak tidak tergabung ya. Tidak apa-apa, tidak Ibu apa-apa. melihat ini mohon maaf ini yang bahasa-bahasa Gen Z ya. Kalau Ya, Gen Z. istilahnya Gen Z ya. Iya, Gen Z ini Ya. buat istilah tuh aneh-aneh semua Iya, pokoknya. kan harus menyesuaikan karena Jadi ikut perkembangan berbeda zaman. sekali. Oke. Oke, baik. Kak Karini saya sering lihat video cuplikan di Instagramnya Kak Karini Ya. sering membuat video-video game. Oke, dia punya dampak juga tidak terkait dengan kebijakan Donald Trump ini? Menarik sekali pertanyaan. Tentu saja memiliki dampak terhadap video game tersebut. Yang pertama itu kebijakan ekonomi digital ya tentunya. Oh iya iya. Kebijakan Trump terkait ekonomi digital dan e-commerce dapat mempengaruhi distribusi dan penjualan game digital. Perubahan dalam aturan perpajakan untuk transaksi digital lintas negara dapat berdampak pada pendapatan pengembangan game internasional. Tidak hanya itu saja, imigrasi dan tenaga kerja juga mendapatkan dampak dari kebijakan Trump yang mungkin nantinya akan diterapkan nantinya selama masa kepemimpinannya, di mana kebijakan imigrasi yang ketat dapat mempersulit perusahaan game merekrut para gamers atau para tenaga-tenaga talenta global ke Amerika Serikat. Jadi mereka tidak dapat mengundang para talenta global dari luar negeri untuk masuk ke dalam Amerika Serikat karena kebijakan imigrasi yang semakin diperketat serta pembatasan visa kerja yang dapat menghambat pertukaran pengetahuan dan kolaborasi internasional dari segi industri game. Oke, jadi dari sini mungkin dari berbagai macam kebijakan Donald Trump ini pasti punya sisi positif Ya, dan tentu punya saja. negatifnya. Karena dia pasti akan mengedepankan negaranya. Mungkin dia Oke. berpikir bahwa talenta-talenta muda dalam negaranya itu adalah yang paling utama. Mungkin dia lebih mementingkan, ya haruslah mementingkan Iya, dalam iya. negeri dulu ya, baru bisa keluar dari luar negeri begitu. Kalau dari segi media sosial, ini yang paling Ya, genjot-genjotnya karena anak muda sekarang. Pasti anak muda sekarang kan Iya. semuanya mungkin hanya beberapa orang saja yang tidak menggunakan sosial media ya. Iya. tentunya. Jangan salah, Bapak Oki Iya. udah punya Ya, ini saya juga punya media sosial. Centang biru lagi. Ya, sudah. Oke, Ya, baik. dampaknya tentu saja terhadap media sosial juga ada ya tentunya.
Pun dampak dari kebijakan Trump yang mungkin nantinya akan diterapkan terhadap industri media sosial di luar Amerika Serikat ya. Perubahan kebijakan regulasi Trump kemungkinan akan melanjutkan pendekatan yang lebih ketat terhadap regulasi perusahaan teknologi besar. Nah, hal ini akan mendorong negara-negara lain di luar Amerika Serikat untuk lebih mengetatkan lagi bagaimana pengetatan terhadap regulasi perusahaan teknologi mereka. Jadi kalau mereka sudah mendengar kayak Trump sudah menerapkan regulasi pengetatan terhadap teknologi mereka, maka kita juga di negara-negara lain juga pasti akan terdorong untuk kita juga harus mengetatkan regulasi teknologi kita. Karena di satu sisi ada persaingan ya pastinya. Di satu sisi ada persaingan tentunya. Kemudian adapun perubahan dalam tren penggunaan polarisasi politik yang meningkat. Nah, mungkin tadi sudah dibahas pada periode sebelumnya kan banyak kritik dari para musisi, aktor. Nah, mungkin pada kenaikan Trump di periode ini nantinya mungkin ada kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan dari para musisi ataupun aktor ataupun profesional film. Mungkin mereka akan menyampaikan kritik mereka melalui media sosial ya. Nah, kalau mereka adalah seorang influencer atau orang yang memiliki popularitas besar, maka ketika mereka menyampaikan pendapat mereka di sosial media, aspirasi mereka tentang politik, maka itu akan menjadi viral. Nah, tentu saja viral ini akan mendapatkan kritik di mana saja dan di berbagai kalangan dunia tentunya. Jadi mereka mungkin akan mengetatkan lagi aturannya sosial media itu seperti apa. Oke, di satu sisi mungkin sosial media ini punya dampak yang positif juga ya. Tentu Di satu saja. sisi kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Oke, sebelum kita lanjut lagi pada perbincangan kita ini, saya mau undang satu lagi bintang tamu. Oke, kita panggil Ibu Elsie. Ibu Elsie ini ibu guru. Permisi dulu ya. Iya. Tapi dia sering melakukan studi tour di luar negeri juga Ibu. Tapi kalau di negeri mana saya juga kurang tahu. Tapi kayaknya di Australia. Luar biasa ya Bu. Ibu Elsie. Baru habis ngajar ya Bu. Mari. Mari Bu. Terima kasih. Jadi Ibu Elsie ini mahasiswa yang berprestasi di Universitas Nusa Cendana. Sering Luar biasa ya. studi tour juga waktu masih jadi mahasiswa. Sekarang bagaimana menjadi guru muda? Sangat menyenangkan. Wow. Jadi bintang tamu kita hari ini tuh bervariatif Ibu. Iya, betul Jadi sekali. ada sutradara muda, pengusaha muda, ibu guru muda, dan mungkin tidak bisa Anda sebutkan. Tidak apa-apa. Sudah diperkenalkan terus ya Bu. Iya. Supaya lebih akrab lagi nantinya. Iya. Oke, bagaimana kesibukan menjadi ibu guru muda di era digital ini? Ya, sangat sibuk. Iya. Kebanyakan sibuknya di sekolah, mengajar anak-anak. Ya. Oke, baik. Nah, dari tadi ini kami sudah membahas terkait dengan Presiden Amerika, Donald Trump. Pasti Ibu tidak asing lagi ya dengan Donald Trump ini. Salah satu kebijakan, banyak ya sudah kami bahas tentang kebijakannya tadi. Mungkin dari kebijakan American First, protectionism Ya, itu juga. Oke. Kira-kira bagaimana kebijakan luar negeri terkait dengan isu-isu dari kebijakan Donald Trump ini? Dia mempengaruhi tidak terkait dengan pendidikan global? Dia sangat mempengaruhi untuk pendidikan global. Oke. Ada Bagaimana? kebijakan luar negeri Trump ini mempengaruhi pendidikan global. Yang pertama, rencananya untuk menghapus Departemen Pendidikan Amerika Serikat, bisa mengurangi dukungan federal untuk program pendidikan, termasuk bantuan bagi sekolah-sekolah yang berpendapatan sangat rendah. Kalau yang kedua, kebijakan ini membatasi konten pendidikan seperti pengajaran teori ras teoritis, menciptakan ketidakpastian bagi siswa internasional, dan mengubah resepsi global terhadap pendidikan di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, janji untuk memberikan green card kepada lulusan asing di bidang STEM sendiri di sini itu sains,
sains, Teknologi. teknologi, rekayasa, Iya, dan iya. juga matematika. Memberikan ID green card kepada bidang STEM ini dengan agar dapat menarik lebih banyak mahasiswa internasional untuk mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat. Kurang Oke. lebih seperti itu. Jadi dia punya dampak yang sangat luar biasa dan banyak juga ya di situ telah disebutkan juga tadi. Bagaimana dengan reaksi guru-guru internasional? Apalagi pernah menjadi mahasiswa internasional toh, pasti sudah tahu nih Pak ya. Reaksi guru-guru internasional bagaimana terkait dengan kebijakan imigrasi ya? Tadi kan masuk imigrasi juga, imigrasi Trump. Ya. Itu bagaimana? Reaksi guru-guru internasional terhadap kebijakan imigrasi ini bervariasi. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut diskriminatif, artinya dapat merugikan kerjasama global dalam pendidikan. Mereka sangat khawatir bahwa visa akan mengurangi jumlah mahasiswa internasional yang penting untuk keberagaman akademik. Di kampus, selain itu beberapa pendidik di kampus juga menekankan perlu lebih banyaknya pemahaman antar budaya di sisi lain, seperti kebijakan Trump ini lebih jelas dibandingkan alternatif lainnya. Artinya kebijakan ini lebih jelas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kalau menurut Ibu sendiri lebih ke apa ya atau tidak terkait dengan kebijakan Donald Trump ini? Menurut saya sendiri, ya, Ya, karena mungkin apanya? karena alternatifnya mungkin lebih baik, Ya. Mungkin lebih efisien ya terkait. Tapi ada beberapa guru internasional juga yang kurang setuju ya dengan kebijakan mereka sangat kebijakan. meragukan ini. Oh ya, Ini, mungkin ada ada efektifnya, efektif tidaknya nanti. Ada ketakutan tersendiri. Ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang guru-guru di internasional sana guru-guru. Kalau guru-guru di Indonesia, apalagi kan Ibu sekarang sudah menjadi ibu guru muda, pasti pernah lah sempat bincang-bincang begitu terkait dengan kebijakan Donald Trump ini. Kira-kira masuk tidak dalam Indonesia? Apalagi kita di Indonesia kan pendidikan masih sangat dibutuhkan ya. Iya, iya. Meningkatkan Iya. SDM kita tuh sangat perlu. Apalagi pula dari PAUD hingga Iya, perguruan tinggi. sangat perlu. Penanaman moralnya itu harus ditanamkan Harus, dari iya. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan Donald Trump ini sangat mungkin ada hal yang positif, tapi tidak terlepas dari itu pasti ada negatifnya. Iya, juga. iya. sekali ya. Itu bagaimana Ibu? Guru-guru di Indonesia menanggapi kebijakan perdagangan ini, mereka sangat khawatir karena adanya dampak proteksionisme seperti tadi sudah dibahas. Iya, Pak Ibu. Iya. Proteksionisme sendiri itu adalah kebijakan yang mempengaruhi jalannya aktivitas perdagangan melalui batasan yang diterapkan. Guru-guru juga mengkhawatirkan tarif impor Iya. dari Indonesia 10-20% untuk barang-barang dari Indonesia yang berpotensi mengurangi ekspor dari Amerika Serikat ya. Pejabat pemerintah juga merasa optimis bahwa Indonesia dapat mengelola dampak tersebut mengingat pengalaman positif yang dilakukan selama masa kepemimpinan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut meningkat meskipun ada ketegangan perdagangan. Oke, jadi guru-guru Indonesia juga begitu mengkhawatirkan Iya, ya terkait dengan kebijakan iya, ini, betul karena sekali. masih was-wasan, apalagi Iya. kebijakan ini belum terlaksana saja sudah banyak isu-isu negatifnya, apalagi nanti terlaksana kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Oke, kalau untuk kebijakan Donald Trump ini dia mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia tidak? Apalagi kebijakan Donald Trump ini kan mungkin saat ini sudah sangat dia sudah Menjadi perbincangan di kalangan setiap kalangan bahkan. Itu sangat mempengaruhi juga karena dapat mempengaruhi pendidikan dalam beberapa saluran. Yang pertama kebijakan imigrasi seperti yang tadi dibahas sebelumnya, kebijakan imigrasi. Oh iya, tadi sempat dibahas juga terkait dengan kebijakan Kebijakan imigrasi imigrasi. yang ketat dapat mengurangi jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat tersebut. Meskipun laporan menunjukkan bahwa adanya minat yang sangat tinggi untuk mahasiswa untuk melanjutkan Studinya di luar studinya di negeri. luar negeri, tapi mereka masih mengurangi seperti apa namanya, mereka sangat masih mengkhawatirkan karena
pengetatan. Iya, iya. Jadi untuk secara kuantitasnya itu sangat diperkecil untuk Iya, masuk sangat kecil. pergi sananya. Tapi sangat kecil, namun kebanyakan mahasiswa Indonesia ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tapi terhambatnya di tadi Iya, kebijakan urusan imigrasi, visa. urusan visa. Oke, kita berbicara tentang pendidikan. Saya akan mengajak satu lagi bintang tamu kita yang saat ini mungkin bergelut dalam masih naik tangga untuk mencapai cita-citanya. Kita panggil salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Oke, mungkin kawan bisa sampai kawan siapa? Benci. Oh, kenal juga ibu? Iya, saya kenal karena saat berkunjung ke universitas saya ada Ya, dia kan ketua panitianya di sana. Ya, Dia itu salah ketua satu panitia. mahasiswa berprestasi juga. Iya, kan. iya. Benci bisa masuk. Halo, selamat sore. Oke, semuanya yang kelihatan sekali capeknya. Terima kasih sudah mau datang di podcast ini. Mari. Saling kenal ya dengan Ya. kakak ini. Oke, wow, sangat berpengaruh ya. Masih mahasiswa sudah kenal dengan berprestasi ketika kita datang ke universitas mereka merekomendasikan dia untuk Hebat sekali. Iya. dia cukup berpartisipasi. Iya. Saya termasuk mahasiswa kupu-kupu ya. Paling Nggak ikut apa-apa. beberapa kali. sangat aja. produktif. Oke, jadi kura-kura nih mahasiswa kura-kura nih. Oke, kita lanjut. Di sini tadi Teman Menji tadi kami sudah sempat membahas terkait dengan kebijakan imigrasi. Ini juga pasti sebagai mahasiswa pernah sempat menyinggung. Apalagi baru-baru ini saya dengar kalian ada melakukan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan Donald Trump ya, kalau tidak salah. Oke, itu seperti apa kalau pandangan ini sebagai mahasiswa ya? Pandangan sebagai mahasiswa terkait dengan kebijakan Donald Trump tentang imigrasi ya, Ibu? Oke, imigrasi ini seperti apa? Baik, menurut pemahaman saya, sebagian besar mahasiswa yang menilai bahwa kebijakan imigrasi Trump seperti pembangunan tembok di perbatasan Meksiko dan pengetatan aturan visa yang dimana sebagai tindakan yang kurang adil dan diskriminatif. Dan di sisi lain teman-teman mahasiswa yang lain menilai juga bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan semangat atau seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi imigran yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Oke, jadi secara tidak langsung adanya dibatasi untuk melanjutkan sekolah di luar, ini yang membuat kalian merasa kayak ini sangat diskriminatif sekali ya. Oke, kebijakan Donald Trump ini kan banyak, bukan dari segi imigrasi saja, salah satunya itu dari segi ekonomi. Itu kalau dari pandangan mahasiswa sendiri terkait segi ekonomi, kalian lebih cenderung setuju atau tidak terkait dengan kebijakan Donald Trump ini di bidang ekonomi? Baik, kalau di bidang ekonomi mungkin agak sangat tidak setuju. Oke. Tapi kalau di sisi lain teman-teman mahasiswa yang lain juga setuju. Oh, jadi ada Gen Z, Iya. makanya Iya. mereka kadang-kadang tidak terlalu konsisten begitu. Oke. Mereka lebih kritis daripada kita milenial ya. Oke. Menarik nih. Yang dimana mahasiswa yang lain mengakui bahwa Presiden Trump itu berhasil mendorong angka pengangguran sebelum pandemi COVID-19. Oh, dari yang periode pertama. Sebelum pandemi COVID-19. Covid 2019. 2019. Ya 2016 ya. Iya. Dia kenaikan dari presiden kan baru Iya. baru Begitu banyak hal yang berubah dari kebijakan Donald Trump. Iya. Oke. Terus bagaimana lagi? Dan juga sebagian mahasiswa juga mengkritik bahwa manfaat pertumbuhan tersebut lebih banyak dirasakan kalangan atas daripada bawahan pemotongan pajak bagi perusahaan
besar yang memperbesar kesenjangan sosial. Jadi ada kesenjangan sosial juga ya. Megan aja ada kesenjangan dulu. Ya pasti ya, Pak. Pasti ada. Suka itu. Kalau Bapak ingin tahu lagi, silakan. Mungkin nanti bisa berdiskusi. Oke baik. Waktu kita masih banyak. Oke. Kalau untuk Bapak Oki pasti waktunya akan selalu banyak Iya. pastinya ya. Ya. Oke, ada satu lagi isu yang mungkin saat ini hangat diperbincangkan, itu isu perubahan iklim ya. Ya, Oke, isu perubahan iklim. Bagaimana pandangan sebagai mahasiswa? Apalagi mahasiswa ini kan paling sering rapat nih, paling sering bahas ini itu, isu ini itu. Oke, isu ini langsung dibahas. Jadi kami memberikan beberapa isu. Mungkin kalau isu perubahan iklim dari kacamata mahasiswa sendiri seperti apa? baik. Mungkin isu perubahan iklim di kalangan mahasiswa, mereka menilai bahwa sikap Presiden Trump itu terhadap perubahan iklim sangat negatif. Wih, Ya, karena di mana terutama keputusannya menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris yang mereka sudah menganggap keputusan tersebut sebagai langkah mundur dalam upaya global menghadapi krisis iklim, yang dimana teman-teman mahasiswa yang lain menilai juga Trump tidak memiliki perhatian yang sangat cukup terhadap pelestarian lingkungan. jadi ada ketimpangan juga dalam kebijakan ini. Oke, jadi kita juga tidak bisa serta-merta untuk mengiyakan apakah itu benar atau salah, Iya. karena mungkin Dari perspektif perspektif setiap Iya, orang mungkin berbeda. berbeda ya. Iya. Iya. Dimana kan harus lebih banyak diskusi. mahasiswa kan lebih kritis berpikirnya. Iya. Oke. Masa ingin tahunya itu masih tinggi. Oh, iya. Berbeda dari yang sudah tua ya. Oke, baik. Oke, tadi kami juga sempat bincang, teman Menci ini sering menjadi ketua panitia di setiap event yang diadakan di Universitas Indonesia Sriwijaya. Tadi Kakak Rini juga bahkan Kakak Rini kenal dengan ini. Kang Menci kan saking sering munculnya Iya. Baik. Kalau Menci merasa bagaimana dengan gaya kepemimpinan Donald Trump ini? Baik, kalau menurut pemahaman saya sebagai mahasiswa, gaya kepemimpinan ini Presiden Donald Trump sebagian menilai bahwa gaya kepemimpinan Donald Trump yang belak-belakan dan langsung sering kali menciptakan polarisasi memecah masyarakat dan memicu ketegangan. Namun ada juga yang merasa bahwa gaya tersebut menunjukkan keberanian dan ketegasan yang jarang ada pada pemimpin lainnya. Oke, jadi Donald Trump itu lebih berani, Iya, tegas. tegas. Ditakuti ya. Meskipun banyak yang mengkritik, namun ya. Iya. Tapi buktinya Amerika sekarang menjadi negara Iya, maju. sudah maju ya. Oke, terkait dengan latar belakang kepemimpinan dari Donald Trump ini, kira-kira ada tidak dampak kepresidenan Donald Trump ini terhadap mahasiswa? Kayak contohnya kebijakan-kebijakan dari Donald Trump ini dia punya pengaruh tidak? Kayak mahasiswa merasa kayak kenapa Indonesia tidak melakukan kebijakan seperti yang Donald Trump lakukan begitu? Ada tidak? Seperti isu-isu ini dibahas juga mungkin di perkuliahannya? Mungkin isu-isu yang diketahui oleh teman saya dan teman-teman yang lain Oke. tentang Presiden Donald Trump menurunkan citra Amerika Serikat di kancah internasional. Iya, kaca. Terutama terkait dengan diplomasi yang kontroversial dan pernyataan yang seringkali keras. Mereka berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Trump membuat hubungan dengan negara-negara yang lain untuk mencoreng reputasi Amerika sebagai pemimpin global yang damai dan stabil. Oke, itu dari kacamata. Oke, dari tadi kita sudah membahas mungkin dari segi politik, dari segi ekonomi, Dari segi industri hiburan,
religi mungkin, pendidikan, ini dari pendidikan juga. Mungkin kita dapat menyimpulkan begitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Donald Trump ini. Seperti apa kebijakan? Karena dari tadi yang sudah saya wawancara ini sepertinya lebih ke ada hal-hal yang ada dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya dari segala setiap kebijakan yang Donald Trump turunkan ini. Mungkin kita semua bisa menyimpulkan begitu. Oke. Kalau dari saya ya, untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini dari industri hiburan ya, mungkin kedepannya tadi sudah dikatakan bahwa meskipun belum ada pengaturan yang jelas karena Donald Trump kan baru terpilih menjadi presiden Amerika Serikat kembali ini kan baru beberapa waktu yang lalu ya, jadi memungkinkan bahwa orang-orang di industri hiburan harus bersiap dan tentu saja harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila Donald Trump menerapkan peraturan-peraturan yang mungkin menguntungkan maupun merugikan mereka. Jadi secara garis besarnya mungkin seperti ini ya. Atau mungkin Bapak Oki mau menambahkan terkait dengan kebijakan Donald Trump ini dari segi politik ya. Oke. Apalagi tadi Bapak Oki juga sempat bahas bahwa kita sebagai pemuda Indonesia seharusnya lebih mencintai produk lokal. Meskipun kita harus bersaing dari segi kualitas ya. Oke, kesimpulan yang bisa Bapak ambil ya dari apa yang kita sudah diskusi tadi. Oke, terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi dari anak-anak muda Indonesia yang sudah sukses di usia muda, terutama adik Agung. Agung untuk setahun ini sudah menjadi pengusaha muda yang sukses. Ya, Terima kasih. ada juga adik siapa Rini di bagian apa tadi? Industri hiburan. Ya, itu juga sudah banyak dikenal. Itu juga mengangkat nama Indonesia. Ternyata Indonesia itu begini begitu ya, melalui dunia entertainment itu begitu juga. Ya, masih banyak juga ya anak-anak muda di luar sana yang berprestasi, tapi ya kita belum bisa undang di sini ya. Lain kali juga teman-teman juga bisa gitu untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman dan juga adik-adik yang di luar sana yang masih ya mencari jati diri. Ya begitu. Ya itulah dari kesimpulan apa pembahasan yang saya bisa ambil untuk kita pada sore hari ini. Oke, Ibu Pendeta mungkin bisa berikan pengalamannya di Amerika seperti apa? Ya baik, jadi saya lihat dari perbincangan kita pada saat ini ternyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari Donald Trump ada sisi negatif, kemudian ada juga sisi positifnya. Saya lihat dari berbagai sisi, misalnya dari segi ekonomi, entertainment, kemudian dari pendidikan, kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump dia memiliki dampak yang ada yang berupa negatif, kemudian ada yang berupa positif. Misalnya kita lihat dari sisi keagamaan, misalnya Donald Trump dia lebih pro kepada yang umat Kristen, dan dia mengesampingkan yang umat Muslim. Nah, ini secara tidak langsung sudah diskriminasi antar agama. Nah, jadi menurut saya kebijakan dari Donald Trump ini ada sisi negatif, ada sisi positif. Bagaimana tergantung dari kita pribadi masing-masing, kita mengambil sisi yang baik yang kita terapkan. Nah, itu yang bisa dapat saya simpulkan untuk diskusi kita pada saat ini. Jadi Ibu Pendeta berada di posisi netral ya? Iya, netral. Dan 50-50 ya. Terima kasih Bu Pendeta sudah sama-sama. memberikan masukan-masukan juga dari tadi. Mungkin dari pengusaha muda nih harus Iya. berbicara dulu nih. Karena pengusaha muda sekarang kan lebih banyak bergerak daripada berbicara ya. Jadi mereka lebih suka kasih bukti begitu ya. Dan Iya. dari saya juga harus memberikan motivasi ya, bagaimana caranya sukses di usia muda ya, untuk anak muda di luar sana yang sedang menonton kita podcast hari ini itu. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulannya dari diskusi kita tentang kebijakan Donald Trump ya di bidang ekonomi. Oke, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, kebijakan perfeksionisme. Maaf ya. Tidak apa-apa. Dimaafkan. Perfeksionisme Trump diperkirakan akan membawa tantangan dan
peluang bagi Indonesia meskipun ada risikonya juga ya. Penurunan volume ekspor akibat tarif tinggi, pengalaman dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa mempertahankan kinerja ekspornya. Motivasi dari saya, teman-teman. Siap mendengar. Nah, Ibu pendeta siap mendengar. bagi anak muda jangan mudah menyerah, terus bekerja. Impikan yang telah kau mimpikan. Coach of the day. Iya. Oke. Jadi jangan pantang menyerah. Iya. Oke. Dari teman Benci. Mahasiswa. Mahasiswa yang prestasi berprestasi. mungkin memberikan tips belajar, Tips belajar. Juga pengalaman-pengalaman sebagai seorang pemimpin. Iya. Ya kan? Apalagi kita tadi bahas tentang kepemimpinan Iya, Donald betul. Trump. Donald Trump, ya. Oke. Baik, mungkin saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari podcast kita pada sore hari ini. Oke. Dan dimana saya mengambil dari sisi sebagai mahasiswa. Oke. Ya. Sebagai mahasiswa kita tidak boleh melihat dari sisi negatif Presiden Donald Trump yang dimana ia membuat kebijakan yang tidak tidak sesuai. Di mana kita harus mengambil dari sisi positifnya untuk dipakai dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Itu supaya sebagai salah satu motivasi untuk melangkah ke depannya. Jadi kita tidak boleh hanya melihat dari sisi negatifnya. Jadi harus positifnya Positifnya yang harus didepankan. Jadi punya filterisasi itu penting ya, Iya. apalagi seperti kebijakan-kebijakan seperti ini. Mungkin dari Bu Guru. Kesimpulan dari saya, kebijakan positif yang saya ambil dari sini yaitu janji Donald Trump untuk mendukung homeschooling di Indonesia. Iya. Agar Ya. untuk menginspirasi anak-anak di Indonesia ini. Sekolah sepi dong ya? Kalau homeschooling sama tadi. dari pandangan Ibu Guru Oh, iya. bisa jadi lebih Efektif ya, Bu? atau diterapkan. Untuk menginspirasi kebijakan Donald Trump ini agar anak-anak muda atau anak-anak tetap rajin belajar atau semacam mereka Rajin belajar. Hmm. Tidak putus sekolah. Iya. Iya. Di Indonesia yang dapat memperluas akses pendidikan di Indonesia Baik. sendiri. Jadi salah satu cara untuk Mengakses pendidikan pemerataannya itu penting ya dalam Iya. pendidikan ini dengan cara homeschooling. Tapi pasti ada kebijakan-kebijakan seperti ini pasti punya kendala, Iya. apalagi kita Indonesia ini kan sudah adopsi di mana belajar itu memang harus di sekolah ya. Iya, harus di Kita kan belajarnya di Kita sekolah. mendengar homeschooling saja mungkin di daerah kita ini belum terlalu diterapkan ya, jadi masih familiar kayak. Ya, kendala juga Mungkin kita pertama harus dari beli pada masa internet ya. COVID. Iya. Iya, bisa. Mungkin ibu pendeta juga pernah mengalami Iya, masa iya, COVID iya. itu bagaimana? Mungkin waktu kuliah ya. Iya. Jadi dari banyaknya perbincangan kita dari tadi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bukan dari kebijakan Bapak Donald Trump saja, bahwa kebijakan setiap pemerintah atau regulasi dari setiap pemerintah itu pasti sudah memikirkan secara matang-matang terkait dengan dampak-dampaknya nanti. Mungkin bisa saja ada dampak positif, dampak negatif. Itu kembali lagi kepada kebijakan nanti itu terselenggarakan atau tidaknya ya, efektif atau tidak. Itu sangat menjadi kontroversi hingga saat ini. Kita sebagai masyarakat mungkinnya bisa menjadi pihak yang lebih netral, mungkin bisa menjadi filter apakah kebijakan ini bisa dipergunakan, punya manfaat atau tidak. Apalagi di era zaman digital ini, informasi sudah mudah kita dapatkan. Dengan klik pertanyaan apa saja pasti ada jawabannya. Dari situ sudah mempermudah kita untuk lebih menjadi penengah atau pihak untuk memfilterisasi setiap kebijakan yang dikeluarkan ataupun regulasinya. Iya. Bukan begitu Bapak? Iya, betul. Bapak tadi cuma mengaku karena ini basicnya Bapak, jadi saya takut salah gitu. Tidak apa-apa.
Oke, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, teman-teman di luar sana yang mungkin menonton podcast hari ini, kami meminta untuk mungkin bisa berkunjung di Instagramnya Mosa dengan nanti ada dicantumkan link di bawah ini. Langsung kunjungi saja. Kafenya bagus sekali dan sangat estetik. Bagaimana? Ya, sangat estetiknya? generasi milenial ya. Mungkin bisa mengunjungi langsung lokasinya, nanti bisa diterterakan lokasinya. Sini ya di bawah ya. Oke, Mosa Cafe. Jaya Jaya.